Salam sejahtera bagi kita semua, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Isnal dengan NIM C1B323010 dari Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Halu Oleo Kendari. So, di kesempatan ini saya akan mereview film yang berjudul Bila Esok Ibu Tiada. Nah, tentunya tujuan pembuatan video ini yaitu guna untuk memenuhi tugas mata kuliah supervisi dalam pekerjaan sosial. Nah, dalam review nantinya saya akan membahas 3 poin utama. Yang pertama, saya akan membahas mengenai gambaran umum film tersebut. Kemudian yang kedua, seperti apa pesan moral yang terkandung di dalam film tersebut. Dan yang ketiga, bagaimana peran pekerja sosial dalam menangani situasi atau hal yang serupa seperti yang digambarkan di dalam film tersebut. Ya, baik. Jadi film yang berjudul Bila Esok Ibu Tiada tentunya yang disutradarai oleh Rudi Sudjarwo. Nah, ini merupakan adaptasi dari novel bestseller karya Nui Nagiga. Nah, di mana film ini mengisahkan tentang sebuah keluarga yang terpecah belah semenjak ditinggal mati oleh sosok ayah yang merupakan pemersatu di dalam keluarga itu. Nah, di sini Ibu Rahmi yang notabene-nya sebagai ibu keluarga yang tentunya diperankan oleh Christine Hakim. Nah, harus menghadapi kenyataan yang pahit. Kenapa? Karena keempat anaknya yaitu Ranika, Rangga, Rania, dan Henning itu semakin menjauh satu sama lain dan sibuk dengan urusan masalah pribadi masing-masing. Dan yang lebih menyakitkannya lagi adalah konflik kecil yang biasa terjadi di antara anak-anaknya ini selalu saja berubah menjadi konflik atau pertengkaran yang besar sehingga memicu merenggangnya hubungan di dalam keluarga itu. Nah, dari segi kualitasnya, film yang berjudul Bila Esok Ibu Tiada ini mampu menyajikan cerita yang cukup mengharukan dan realistis. Utamanya dari akting para pemain utama seperti Christine Hakim dan Adinia Wirasti yang tentunya sangat memukau dalam menggambarkan emosional yang mendalam. Nah, film ini menunjukkan bahwa kehilangan sosok kepala keluarga itu mampu mengubah dinamika bagi seluruh dan semua anggota keluarga itu. Nah, namun film ini tentunya memiliki beberapa kelemahan seperti tidak seimbangnya porsi cerita untuk di setiap karakter anak. Nah, di mana ada beberapa subplot yang saya rasa itu kurang mendapat eksplorasi yang mendalam. Nah, tetapi karena besarnya kekuatan emosional yang dimiliki oleh film ini sehingga dia mampu menutupi apa yang menjadi kekurangan film ini. Seperti itu, sehingga film ini mampu membawa para audiens atau penonton seolah-olah terhanyut ke dalam suasana yang dialami oleh keluarga ini, baik dari segi kesedihan ataupun dilema yang dialami keluarga Bila Esok Ibu Tiada ini. Nah, pesan moral yang dapat diambil dari film ini salah satu diantaranya yaitu film ini mengajarkan bahwa keluarga itu merupakan fondasi terpenting di dalam hidup seseorang. Artinya ketika fondasi itu goyah maka seluruh anggota keluarga juga akan merasakan juga dampaknya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah pentingnya komunikasi yang baik antar anggota keluarga. Kenapa? Karena tanpa komunikasi yang efektif maka masalah kecil itu bisa berkembang menjadi konflik yang besar sehingga memicu terjadinya pertengkaran dan kerenggangan antar anggota di dalam keluarga itu. Nah, kemudian film ini juga menunjukkan bahwa tiap orang mempunyai cara yang berbeda-beda dalam menghadapi duka dan kehilangan, dan tentunya ketika seseorang berada dalam fase ini maka sangat diperlukan perhatian dan kesabaran dari semua pihak yang ada di dalam keluarga. Nah, kemudian film ini juga menekankan bahwa kasih sayang seorang ibu itu tidak akan pernah berubah meskipun anaknya sudah dewasa dan memiliki masalah masing-masing. Nah, dan yang tak kalah penting juga, film ini mengajarkan kepada kita tentang tanggung jawab kakak beradik yang mestinya saling mendukung dan saling menjaga keutuhan keluarga, terutama ketika orang tua sudah tidak mampu lagi untuk menjadi penengah di dalam keluarga itu.
Dalam situasi keluarga yang mengalami disintegrasi seperti ini, pekerja sosial tentunya memiliki peran yang krusial sebagai asesor dan mediator pertama yang akan melakukan pendekatan holistik terhadap permasalahan keluarga. Nah, tahap awal yang dilakukan pekerja sosial adalah melakukan asesmen komprehensif untuk memastikan dan memahami dinamika keluarga secara mendalam, termasuk menganalisis pola komunikasi yang terbentuk selama bertahun-tahun, sejarah hubungan emosional antar anggota keluarga, serta mengidentifikasi apa faktor-faktor internal dan eksternal yang berkontribusi terhadap terjadinya konflik yang berkelanjutan. Nah, kemudian pekerja sosial itu akan menggunakan berbagai teknik wawancara, observasi, dan instrumen asesmen guna untuk mendapatkan gambaran yang kuat dan akurat tentang kondisi psikologis Ibu Rahmi yang merasa diabaikan, serta pemahaman terhadap perspektif masing-masing anak mengenai hubungan antara mereka dan juga ibu mereka. Nah, kemudian proses asesmen ini juga mencangkup evaluasi terhadap kekuatan dan sumber daya yang dimiliki keluarga, sehingga intervensi yang nantinya diberikan itu dapat memanfaatkan potensi positif yang sudah ada dalam keluarga tersebut. Nah, setelah memperoleh pemahaman yang mendalam tentang permasalahan keluarga, maka pekerja sosial itu akan berperan sebagai fasilitator komunikasi yang mempunyai keterampilan dalam membangun jembatan dialog antara ibu dan keempat anaknya ini. Nah, dalam konteks keluarga yang mengalami breakdown komunikasi seperti dalam film ini, pekerja sosial itu akan menggunakan teknik-teknik terapi keluarga sistemik guna untuk menciptakan ruang komunikasi yang aman dan konstruktif. Nah, sehingga mereka akan memfasilitasi sesi-sesi keluarga di mana setiap anggota keluarga itu dapat mengekspresikan perasaan, kebutuhan, dan ketakutan serta harapan mereka tanpa takut untuk mendapat penilaian negatif ataupun kritik yang menyakitkan. Jadi seperti itu. Nah, pekerja sosial itu akan mengajarkan teknik mendengar aktif kepada seluruh anggota keluarga guna untuk membantu mereka memahami bahwa komunikasi yang efektif bukan hanya tentang berbicara tetapi juga tentang kemampuan mendengar, memahami perspektif orang lain. Nah, dalam proses ini pekerja sosial akan membantu Ibu Rahmi untuk mengekspresikan perasaan kesepian dan ketakutannya akan ditinggalkan dengan cara yang tidak menyalahkan anak-anak, sekaligus juga membantu anak-anak untuk mengkomunikasikan kecintaan mereka kepada ibu meski mereka sedang sibuk membangun kehidupan sendiri. Nah, pekerja sosial itu dapat mengidentifikasi dan mengubah pola komunikasi yang destruktif seperti tuduhan, kritik berlebihan, atau komunikasi pasif-agresif yang dapat memperburuk konflik keluarga. Nah, dalam perannya sebagai terapis keluarga, pekerja sosial ini akan memberikan intervensi terapeutik yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dan dinamika unik di dalam keluarga itu. Nah, mereka itu akan mengimplementasikan berbagai pendekatan terapi seperti terapi sistem keluarga, terapi naratif, atau terapi solution fokus yang bertujuan untuk membantu keluarga dalam mengidentifikasi kekuatan mereka dan membangun solusi yang berkelanjutan. Jadi seperti itu. Nah, pekerja sosial akan membantu keluarga memahami bahwa konflik yang terjadi sebenarnya mencerminkan proses transisi alami dalam siklus kehidupan keluarga, di mana anak-anak dewasa itu perlu mencari keseimbangan antara kemandirian dan keterikatan dalam keluarga asal. Dalam sesi terapi, pekerja sosial akan mengajarkan keterampilan manajemen konflik yang konstruktif, kemudian membantu keluarga mengidentifikasi apa yang menjadi pemicu-pemicu emosional yang sering memicu pertengkaran di dalam keluarga, dan juga memberikan strategi konkret untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara yang menghormati kebutuhan semua pihak. Nah, mereka juga akan membantu keluarga mengembangkan ritualisasi baru
baru dan tradisi keluarga yang dapat mengakomodasi perubahan gaya hidup anak-anak yang sudah dewasa, seperti menciptakan jadwal pertemuan keluarga yang lebih fleksibel atau membangun cara-cara baru untuk menunjukkan kasih sayang dan perhatian yang sesuai dengan tahap-tahap perkembangan masing-masing anggota keluarga. Jadi seperti itu. Nah, di sisi lain, anak-anak akan diberikan edukasi tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara pengembangan kehidupan personal dengan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang anak. Nah, disinilah pekerja sosial akan mengajarkan mereka mengenai cara-cara praktis untuk menunjukkan kasih sayang dan perhatian kepada orang tua tanpa harus mengorbankan aspirasi dan tujuan hidup mereka, seperti menjadwalkan waktu berkualitas secara rutin, kemudian komunikasi yang lebih sering dan bermakna, serta keterlibatan dalam keputusan-keputusan penting di dalam keluarga. Nah, proses edukasi ini juga mencangkup pemahaman tentang reciprocity dalam hubungan keluarga itu, di mana setiap anggota keluarga itu memiliki hak untuk berkembang dan dihormati, sekaligus memiliki kewajiban untuk mendukung dan peduli terhadap anggota keluarga lainnya, seperti itu. Nah, dalam perspektif jangka panjang, pekerja sosial itu akan melaksanakan fungsi monitoring, evaluasi, dan pemberian dukungan berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan perubahan positif yang telah dicapai keluarga itu sudah sejauh mana. Kemudian mereka juga akan mengembangkan rencana follow up yang terstruktur dengan sesi-sesi evaluasi berkala untuk memantau perkembangan hubungan di dalam keluarga. Nah, selain itu, pekerja sosial juga akan mengidentifikasi tantangan baru yang mungkin muncul serta memberikan dukungan tambahan jika diperlukan. Nah, pekerja sosial itu akan membantu keluarga dalam membangun sistem dukungan sosial yang kuat dan berkelanjutan, baik dari lingkungan keluarga besar, jaringan pertemanan, komunitas religius maupun kelompok-kelompok dukungan yang relevan. Nah, mereka itu akan menghubungkan ibu dan kelompok dukungan untuk orang tua yang mengalami transisi serupa atau dengan aktivitas-aktivitas komunitas yang dapat memberikan makna dan tujuan hidup baru. Nah, sementara untuk anak-anak, pekerja sosial dapat memfasilitasi akses terhadap layanan konseling individual jika ada kebutuhan untuk mengatasi perasaan bersalah atau konflik internal terkait hubungan dengan orang tuanya, seperti itu. Nah, kemudian pekerja sosial juga akan membantu keluarga dalam mengembangkan kemampuan resiliensi dan coping mekanisme yang efektif untuk menghadapi tantangan-tantangan kehidupan di masa depan, seperti perubahan dalam struktur keluarga, krisis kesehatan, atau tantangan ekonomi. Nah, sehingga melalui pendampingan yang konsisten dan holistik ini, pekerja sosial itu akan memastikan bahwa keluarga tidak hanya mampu mengatasi krisis saat ini, tetapi juga memiliki kapasitas dan keterampilan untuk mempertahankan hubungan keluarga yang sehat, harmonis, dan saling mendukung dalam jangka panjang, sehingga setiap anggota keluarga dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sambil tetap merasakan ikatan emosional yang kuat dengan keluarga mereka. Jadi seperti itu. Ya, demikianlah review film yang berjudul Bila Esok Ibu Tiada yang dapat saya sampaikan, di mana film ini memberikan pembelajaran yang cukup berharga tentang pentingnya menjaga keutuhan keluarga dan peran penting pekerja sosial dalam membantu menyelesaikan konflik di dalam keluarga. Nah, tentunya saya sebagai calon pekerja sosial, saya menghimbau, saya mengajak kepada teman-teman bahwa kita perlu memahami bahwa setiap keluarga itu mempunyai dinamika yang unik dan memerlukan pendekatan yang tepat untuk mengatasi masalah mereka. Nah, semoga dengan review ini bisa membantu kita, bisa menambah wawasan kita, bisa memberikan manfaat bagi kita tentang praktik pekerjaan sosial dalam konteks keluarga. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.